Berita seputar AI untuk orang-orang sibuk. 4 tahun terakhir, saya menghabiskan 1 sampai 2 jam setiap hari untuk mencoba layanan-layanan baru yang berkaitan dengan AI. Sekaligus banyak berdiskusi dengan top manager, para spesialis, dan pemilik perusahaan agar bisa memahami AI mana yang benar-benar sudah bekerja saat ini dan mana yang sebenarnya cuma omong kosong iklan belaka. Dan di episode kali ini, saya ingin berbagi denganmu hal-hal paling bermanfaat yang saya temukan minggu ini dan benar-benar layak untuk diperhatiin. Jadi, apa aja yang akan kamu temukan di episode ini? Cloud versi terbaru bisa menggantikan profesi-profesi yang sebelumnya belum pernah tersentuh oleh manusia. Genspark bersama Anthropic meluncurkan solusi baru untuk aplikasi perkantoran. Zuckerberg memutuskan untuk mengkloning dirinya sendiri. Sekarang semua karyawan Meta jadi heboh. Apple mungkin akan mengubah rencana peluncuran smartphone lipatnya. Selain itu, avatar AI generasi kelima telah dirilis dan para penipu kini bisa memasukkan biometrik. Semua itu akan kamu ketahui di episode kami kali ini. Jadi jangan lupa like kalau kamu bukan bot atau AI dan ayo kita mulai. Dan berita utama Cloud Me Fast dari Anthropic telah dirilis yang katanya bisa membobol apa aja. Di satu sisi banyak berita yang bilang, oh di sana mereka udah pakai, di sini aksesnya dibatasi, tidak semua orang bisa menggunakannya. Ini adalah model baru yang bisa membobol apa saja, bahkan berhasil membobol Linux, sesuatu yang selama 16 tahun tidak ada yang bisa lakukan, bahkan tidak ada yang menemukan bugnya. Di sini, lalu OpenAI muncul dan berkata, teman-teman, ini semua omong kosong iklan, dan kenyataannya ini hanya semacam pemasaran untuk menakut-nakuti orang lain. Secara umum, belum jelas apa sebenarnya hal ini, karena belum tersedia secara luas bagi masyarakat. Untuk saat ini, kita hanya bisa mengamati hal-hal ini. Namun, memang ada beberapa jalur keluar menarik yang patut diperhatiin. Yang pertama adalah cloud design yang baru. Ini adalah neural network yang bisa menggantikan, oke, mungkin tidak menggantikan, tapi mempercepat pekerjaan orang-orang yang bekerja di bidang desain dan mempermudah prosesnya bagi para klien. Jadi, kalau kamu perlu membuat situs web atau hal-hal lain, keunggulannya adalah selain bisa menghasilkan gambar yang indah, yang sebenarnya sekarang juga udah bisa dilakukan, misalnya di Banana atau di mana saja, kamu bisa membuat gambar yang bagus. Selain itu, yang pertama, kamu bisa mengeditnya dengan sangat mudah. Jadi, kamu bisa langsung memilih bagian tertentu di desain dan bilang, tolong perbaiki bagian ini, atau ini jelek, tolong ubah. Atau kamu bisa langsung klik elemen yang diinginkan dan minta, misalnya lewat chat atau dengan kata-katamu sendiri untuk mengubahnya. Kamu juga bisa mengunggah brand bookmu sendiri, warna-warna khas perusahaan, dan dia akan membuat semuanya berdasarkan itu. Dan yang paling seru, semua desain ini nantinya bisa langsung diteruskan ke bagian pemrograman, desain, dan seterusnya. Dan sebenarnya, semua ini emang mempercepat pekerjaan. Jadi, misalnya dalam pembuatan website, biasanya ada tim yang khusus mengerjakan layout. Mereka belum ngoding, tapi mereka yang membuat semua tampilan itu. Sekarang semua itu bisa langsung diberikan ke desainer aja, jadi hampir dibutuhin lagi orang khusus untuk tugas itu. Selanjutnya, baik desainer maupun programmer. Apakah ini mempercepat pekerjaan? Ya, dan pastinya semua yang bekerja di industri ini akan mendapat keuntungan besar dari hal ini. Berita berikutnya tentang Sedence 2. Ini adalah model untuk menghasilkan video luar biasa dengan gaya blockbuster. Pasti kalian udah pernah melihat, kalian pernah menemukan video-video seperti itu. Dan di satu sisi, Sedence sendiri sebenarnya udah diluncurkan dan dipublikasikan beberapa minggu yang lalu. Tapi baru minggu terakhir ini, Sedence menjadi tersedia untuk semua orang lewat API dan sekarang hampir di semua layanan seperti Syntax, Higgsfield, dan banyak lainnya udah ada fitur untuk menghasilkan apapun yang kalian mau dengan Sedence. Ini adalah kabar baik. Meski ada kekurangan, Students hebat bikin format blockbuster, hasilnya indah, dan kalian bisa buat trailer atau film blockbuster sendiri yang kini viral di internet. Tulis di kolom komentar kalau kalian pernah melihat yang seperti itu dan mana yang paling menarik perhatian kalian. Buat yang udah pernah pakai, silahkan berbagi apa yang sudah kalian lakukan dengan si Dance. Cerita berikutnya khusus buat para pekerja kantoran. Sekarang ada dua AI, Genspark dan Claude, yang hampir bersamaan merilis add-on untuk PowerPoint dan Word. Saya nggak tahu apa masih ada yang pakai Word. Jadi intinya kalian bisa langsung berinteraksi dengan AI di dalam dokumen dan memintanya melakukan berbagai tugas. Yang paling penting di sini bukan cuma bisa ngobrol, tapi misalnya kasih tahu saya gimana cara nulis surat ini. Tapi sebenarnya tanpa add-on seperti ini pun kita udah bisa melakukan itu. Tapi kalau bisa minta dia langsung mengerjainnya, nah itu baru fitur yang canggih.
Dan di sini saya ingin memuji tim dari Genspark karena mereka benar-benar mengembangkan dan membuat layanan yang keren, yang mulai mengambil alih semakin banyak bidang pekerjaan kantor. OpenAI baru saja memperkenalkan model baru ChatGPT Image 2. Ya, ini mirip seperti Nano Banan 2, tapi versi ChatGPT. Dari iklannya kelihatan kalau mereka nggak cuma bikin gambar, tapi juga memikirkan seluruh rangkaian, alur cerita, dan sebagainya. Tentu saja, sekarang kita akan menguji seberapa bagus alat ini, seberapa jauh lebih keren dibandingkan Nano Banan 2. Tapi yang jelas bisa dibilang begini, Nano Banan 2 sendiri udah sangat keren, sehingga pada dasarnya hampir semua tugas bisa diselesaikan olehnya. Dan mungkin masalah utama neural network grafis adalah misalnya cara membuat denah, entah itu gambar atau denah apartemen. Bagaimana caranya supaya kalau saya punya denah, semua detail di objek tiga dimensi itu tetap sesuai dengan denah tersebut. Apakah dia bisa melakukan itu atau tidak, nanti akan kita uji dan lihat bersama. Bagi yang udah mencoba, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi menurut saya ini emang perkembangan yang bagus. Setidaknya yang udah terlihat sekarang adalah bahwa Image 2 bisa memasukkan lebih banyak teks ke dalam layout. Akhirnya mereka sadar juga bahwa sebenarnya gambar itu dibutuhkan bersama dengan teks. Dan justru dengan menggabungkan keduanya, mereka menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan orang. Jadi para desainer, sekarang kalian harus bekerja lebih banyak dalam waktu yang sama dengan bayaran yang sama atau klien kalian sendiri yang akan melakukannya menggantikan kalian. Jadi sepertinya emang nggak ada yang bisa dilakuin soal ini. Pembaruan berikutnya adalah Suno versi 5 dan 5 udah keluar yang bisa membuat musik dengan kualitas lebih keren lagi. Kami pikir Suno versi 5 itu udah luar biasa, tapi sekarang ada versi 5,5 yang lebih keren lagi. Jadi tulis di kolom komentar neural network mana yang sudah kalian coba dan bagaimana kesan kalian. Ya memang ada juga cerita-cerita lain yang muncul, tapi menurut saya tidak semua pembaruan perlu mendapat perhatian karena ada yang benar-benar revolusioner dan bisa membawa perubahan dan ada juga yang ya hanya sekedar lewat aja, ya udahlah. Nah, ada beberapa temuan yang saya temukan, mungkin ini bukan berita baru, mungkin bagi sebagian orang sudah biasa, tapi saya benar-benar ingin menyoroti hal-hal ini. Dan yang pertama, mungkin penemuan paling besar yang saya alami adalah neural network untuk membuat serial AI. Di sini mungkin ada yang bilang, apa? Ya bahkan Forbes pun sudah menerbitkan artikel tentang bagaimana sekarang serial AI sedang menjadi tren. Apa itu serial AI? Itu adalah video-video yang dihasilkan oleh AI yang durasinya mungkin sekitar 60 detik per episode dan ada 10 video seperti itu. Video-video itu mendapatkan jutaan penonton. Dan yang menarik, sekarang sudah ada layanan khusus untuk membuat serial seperti ini. Dan salah satu layanan itu udah saya coba sendiri selama seminggu ini, namanya Duoton. Sepertinya ini buatan orang Tiongkok mungkin dan memungkinkan kita membuat serial. Yang paling praktis mungkin adalah kita bisa dengan cepat membuat storyboard dan menentukan karakter di sana. Dan untuk pemula yang kesulitan memahami banyaknya AI, neural network, yang harus digunakan untuk menghasilkan sesuatu dan sebagainya, ini adalah layanan yang praktis di mana seluruh prosesnya sudah dijelaskan dan dibuat mudah. Pokoknya saya masih terus mengujinya. Kalau nanti ada kabar menarik soal serial yang saya buat dan rilis, pasti akan saya bagiin. Temuan minggu ini atau bisa dibilang pembaruan minggu ini adalah update di Notebook LM. Di sana emang selalu ada aja yang baru. Ini ada fitur sampul baru untuk mempercantik notebook sebelum dibagikan. Tak banyak yang tahu, Notebook LM adalah alat hebat untuk membuat wiki atau basis pengetahuan perusahaan Anda. Misal ada karyawan baru ingin tanya soal cuti, cara komunikasi, atau bertemu atasan. Notebook LM sangat berguna karena kamu bisa cepat unggah catatan penting dan info perusahaan, lalu membagikan chat ini ke karyawan dengan tampilan menarik. Jadi, ini alat keren yang saya rekomendasikan. Berikutnya ada Obsidian. Buat pengguna Obsidian, tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang bilang, ya ampun, baru tahu, ini kan udah lama. Ya, memang begitu. Tapi sekarang saya menemukan cara menarik untuk menggunakan Obsidian ini, yaitu memanfaatkannya bersama AI. Obsidian sendiri sebenarnya digunakan untuk mengatur file di komputer kamu, semacam Wikipedia versi pribadi.
Kamu bisa merujuk antar dokumen secara berantai. Obsidian menyimpan semua itu dalam pikiran, menghubungkan dan mengaksesnya dengan mudah. Alat ideal bagi programmer, dan kini sangat berguna bagi pengguna cloud, OpenClaw, atau AI lainnya. Karena skill itu sebenarnya adalah file berisi instruksi tentang apa yang harus dilakukan, dan file-file itu juga bisa berkembang biak, jumlahnya jadi banyak, kadang-kadang ada yang double, menyebar kemana-mana, dan sebagainya. Nah, Obsidian memungkinkan kita untuk melihat secara visual hubungan antar dokumen tersebut, yang menurut saya benar-benar berguna. Jadi dalam kasus ini, saya rekomendasikan untuk mencoba, mempelajari, dan menggunakannya. Nah, buat yang udah pakai, silakan berbagi bagaimana cara kalian menggunakannya. Penemuan minggu ini buat saya adalah fitur pembuatan soundtrack di Eleven Labs. Ya, mungkin banyak yang udah pernah dengar atau tahu, di Eleven Labs kita bisa menghasilkan suara. Ya, kalian bisa bilang suara seperti apa yang kalian butuhkan, tulis aja dengan teks, dan dia akan menghasilkan suaranya. Tapi di sana juga ada fitur lain di mana kalian bisa mengunggah video kalian sendiri dan Eleven Labs akan menganalisis alur cerita serta apa yang terjadi di video itu lalu membuat seolah-olah seperti komposer Hans Zimmer atau komposer lain, dia akan membuat soundtrack musik simfoni yang mencerminkan apa yang terjadi di video tersebut. Dan tentu saja ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi bayangkan aja untuk setiap reels kalian, kalian bisa membuat soundtrack keren sendiri hanya dengan sekali klik di Eleven Labs. Menurut saya, ini adalah hal yang sangat seru untuk semua kreator konten. Sekarang kita bicara tentang dunia korporat dan bagaimana AI mulai diterapin di sana. Langsung aja saya bilang, sampai sekarang perusahaan-perusahaan masih mengalami banyak kesulitan dalam mengimplementasikan AI di dalam organisasi mereka. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan fakta bahwa di satu sisi, karyawan ingin punya akses ke semua AI, tapi di sisi lain, bagian keamanan informasi ingin memastikan data tidak bocor keluar dari perusahaan. Dan disinilah letak kontradiksi besar yang emang masih menunggu solusi idealnya. Benar kan? Tentu saja, solusi idealnya di sini adalah memasang model lokal seperti DeepSeek. Hanya saja DeepSeek R1 ternyata masih cukup bodoh untuk menyelesaikan tugas-tugas yang rumit. Tapi kalau aja kita bisa menjalankan model sekelas ChatGPT 4o secara lokal dan membiarkan karyawan menggunakannya, secara keseluruhan itu bisa menyelesaikan banyak sekali masalah. Tapi untuk saat ini kita melihat bahwa persaingan ini masih berlangsung. Apa hasil dari semua ini? Jadi misalnya karyawan yang bekerja di lingkungan Microsoft untuk perusahaan bisa saja menghadapi situasi di mana mereka ingin berbagi file dengan AI, misalnya dengan GenSpark melalui OneDrive, tapi mereka tidak bisa melakukannya karena ada pembatasan dari kebijakan keamanan perusahaan. Akhirnya mereka harus mengunduh file itu ke komputer pribadi dan memindahkannya ke sana. Ya, tentu saja. Di beberapa perusahaan, hal seperti ini diperlakukan dengan lebih longgar. Semakin kecil perusahaannya, biasanya semakin longgar juga aturannya soal ini. Tapi semakin besar perusahaannya, maka pembatasannya juga akan semakin banyak. Bahkan misalnya, memasang open cloud di komputer karyawan pun dianggap sebagai resiko besar. Selain itu, open cloud ini bisa aja merusak sesuatu. Dan juga ada resiko terkena prompt injection, di mana prompt asing bisa dimasukkan ke dalamnya. Lalu open cloud bisa aja membocorkan data dan mengirimkannya entah kemana. Jadi emang di sini risikonya cukup banyak dan jelas hal ini juga memperlambat prosesnya. Mungkin itu juga bagus karena kalau semuanya diterapkan terlalu cepat, bisa jadi berita-berita ini malah berubah jadi deretan insiden. Jadi begitulah Mark Zuckerberg memutuskan untuk mengkloning dirinya sendiri. Dan bukan sekedar mengkloning, tapi membuat kembaran digitalnya sendiri yang akan membantu 79.000 karyawannya agar mereka tidak perlu langsung menghubunginya, melainkan ke kembaran digitalnya itu, supaya kembaran digitalnya yang tahu bagaimana Mark mengambil keputusan-keputusan tertentu, ya bisa juga mengeluarkan keputusan-keputusan yang sama-sama nggak jelas. Ya udahlah, kita emang tidak tahu semua seluk-beluknya. Tapi kalau melihat dari beberapa tahun terakhir kerja Meta yang dilarang di Rusia, kita bisa lihat mereka gagal total dalam persaingan di bidang AI. Nah, intinya kita lihat aja nanti mereka akan melakukan apa dan akan mengerjakan apa ke depannya. Jadi sebenarnya kenapa saya membahas berita ini adalah hal yang diimpikan hampir setiap pemimpin. Saya nggak tahu kalau kalian punya atasan, apakah kalian ingin punya atasan digital?
Menurut saya, pemimpin emang ingin hal ini karena bisa mendelegasikan pekerjaan. Jelas, AI tak bisa segalanya. Contohnya, teman saya yang otomatisasi 90% proses di agensi periklanan, akhirnya kena masalah arus kas karena sistemnya tidak fleksibel. Tantangan pertamanya, bagaimana melatih AI mengambil keputusan layaknya manusia. Kedua, bagaimana memberinya cukup konteks tentang segala hal yang terjadi di sekitarnya. Sebab jaringan saraf melihat dunia lewat lubang kunci kecil dan mencoba memahami apa yang terjadi. Hal ini memperlambat prosesnya, tapi idenya bagus. Kita lihat aja nanti siapa yang berhasil. Nah, cara paling sederhana yang udah bisa kalian lakukan adalah kalian bisa meminta AI untuk membuat master prompt. Atau kalian bisa pakai, ada link di postingan saya tentang cara membuat master prompt. Dan kalian bisa minta AI untuk membuat master prompt kalian, mengumpulkan semua informasi tentang diri kalian, siapa kalian, apa yang kalian lakukan, dan sebagainya. Lalu unggah itu ke proyek di ChatGPT atau di cloud dan sebagainya. Dan setelah itu, kalian bisa berinteraksi dengan fitur tersebut. Memang AI-nya tidak akan tahu bagaimana kalian mengambil keputusan, tapi dia akan tahu lebih banyak konteks tentang kalian dan bisa memberikan jawaban yang lebih akurat. Dan proyek-proyek seperti ini bisa kalian buat untuk setiap tipe. Soal bagaimana mengambil keputusan itu emang jadi isu yang sangat-sangat relevan. Tapi saya agak takut membayangkan seperti apa rasanya bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh AI Mark Zuckerberg yang entah melakukan apa di sana. Ada komentar menarik, neural network tak bisa ciptakan hal baru, hanya menganalisis yang sudah ada. Namun, analisis akuratnya berguna bagi ilmu terapan, misal mencari obat baru. Mari kita bahas, bisakah neural network menciptakan hal baru? Dan karena saya udah mempelajari pertanyaan ini cukup lama, kalau tidak salah sejak tahun 2011, juga pernah mengikuti pelatihan tentang design thinking, dan pada dasarnya saya cukup mendalami dunia kreatif. Saya bahkan pernah membuat postingan yang cukup detail di Telegram tentang topik ini. Apa aja yang bisa dipercayakan kepada neural network dalam hal penemuan dan penciptaan hal baru, dan di mana manusia masih tetap dibutuhkan. Tapi kalau dirangkum, intinya adalah neural network bisa menciptakan dan menemukan hal baru hampir 100% di bidang yang berhubungan dengan programming. Di mana sesuatu bisa diprogram, sebenarnya mereka udah bisa melakukan banyak hal dan kita udah melihatnya. Tapi untuk semua hal yang berkaitan dengan dunia sekitar, jika harus menciptakan sesuatu di dunia fisik, karena sekali lagi neural network belum punya data yang cukup di sini, setidaknya untuk saat ini ya, belum ada cukup data, belum ada cukup konteks tentang bagaimana dunia bekerja, tentang bagaimana segala interaksi antar manusia berlangsung. Jadi selama konteks itu belum cukup, kita memang melihat bahwa mereka belum bisa mengatasinya dan manusia masih dibutuhkan. Jadi untuk konteksnya memang dibutuhkan manusia agar bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan memilih keputusan-keputusan tersebut. Tapi secara umum, ketika sama sekali tidak ada manusia, tidak ada tangan, tidak ada apa-apa untuk menciptakan sesuatu, tapi kamu tetap butuh sesuatu, neural network jelas jadi asisten yang tak tergantikan di sini. Tapi secara detail tentang hal ini udah saya bahas di kanal Telegram. Bisa dilihat dan dibaca di sana. Sekarang kita masuk ke blok 4, yaitu keamanan siber dan insiden yang melibatkan kecerdasan buatan. Berita pertama yang patut mendapat perhatian adalah tentang kerjasama Anthropic dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan juga dengan pemerintah secara umum. Sebenarnya di episode sebelumnya saya udah cerita bahwa ada skandal soal ini, di mana Anthropic bilang tidak, kami tidak bekerja sama dengan Departemen Pertahanan. Tapi kemudian ternyata pegawai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat masih menggunakan Anthropic, termasuk Anthropic Mivas yang baru ini yang bisa meretas komputer. Jadi ceritanya memang cukup menarik. Di satu sisi ada yang melarang dan bilang tidak, kita tidak bekerja sama dengan Anthropic. Anthropic bilang, kami tidak bekerja sama, tapi nyatanya semua orang tetap saja memakai alat ini. Jadi intinya apa? AI tetap akan digunakan oleh semua orang untuk berbagai tujuan. Kemungkinan besar kita memang tidak akan bisa menghentikan atau mencegah hal ini di sini. Tapi yang paling penting di sini adalah memahami bahwa ini selalu merupakan alat yang bisa digunakan dari berbagai sisi. Baru-baru ini ada berita di Wall Street Journal bahwa AI menemukan kesalahan lebih cepat daripada kita bisa memperbaikinya.
Tentu saja, ini juga merupakan celah besar bagi perusahaan dan banyak peluang terjadinya insiden. Karena jika AI bisa menemukan banyak kesalahan, maka para peretas pasti akan memanfaatkan hal-hal seperti ini dan akan semakin sering terjadi kebocoran, peretasan, atau penghentian apapun. Berita berikutnya, yang sebenarnya tidak sepenuhnya tentang keamanan siber, tapi saya tetap ingin membahasnya di sini. HeyGen adalah perusahaan yang membuat gambaran digital dan mereka baru saja merilis avatar generasi kelima. Apa keunggulannya? Kamu bisa mengirimkan video berdurasi 15 detik ke avatar ini, di mana kamu mengatakan sesuatu, lalu berdasarkan video 15 detik itu, AI akan menganalisis dan bisa membuat video di mana kamu berbicara dengan intonasi dan emosi kamu, bahkan dari sudut manapun. Dan setelah itu, kamu bisa menempelkan teks apa aja, kata-kata apa aja, dalam bahasa apapun. Dan tentu saja, hal ini memang terasa agak aneh dan sedikit gila. Artinya, kalau teknologi ini sudah tersedia untuk banyak orang, hal seperti ini emang bisa terjadi. Dan tentu aja, di sini kita jadi teringat pada insiden yang terjadi pada tahun 24, ketika di Hong Kong seorang direktur keuangan berada di Zoom di mana semua orang adalah kembaran digital, palsu, dan dia mentransfer 25 juta dolar Hong Kong kepada para pelaku kejahatan. Jadi, kalau hal-hal seperti ini sekarang udah sangat mudah dibuat, tentu saja, ini bisa menyebabkan situasi serius dan insiden terkait keamanan siber. Dan selain itu, saya juga ingin menambahkan sebuah berita bahwa MIT Technology Review merilis kabar bahwa para penjahat siber mulai menggunakan program khusus yang menggantikan apa yang dilihat oleh kamera, lalu menggantinya dengan rekaman video. Akibatnya, mereka berhasil melewati sistem penguncian biometrik yang diterapkan di bank. Jadi semua sistem biometrik ini seperti ketika Anda harus memutar kepala ke sana atau ke sini, sekarang sudah tidak efektif lagi melawan alat-alat baru yang berkaitan dengan generasi dan program pengganti seperti itu. Lalu apa yang sedang terjadi di dunia perangkat keras? Mari kita bahas. Pertama-tama, robot taksi udah mulai diluncurkan di London dan dalam waktu dekat mereka akan mulai diuji coba dan dioperasikan. Dan ini bukan robot taksi Tesla, melainkan Waymo. Beberapa orang bahkan nggak tahu merek ini, tapi mereka adalah robot taksi yang dibuat berbasis Jaguar. Ngomong-ngomong, setelah ini muncul pertanyaan besar untuk Tesla. Kenapa mereka begitu mudah menyerahkan posisi terdepan dan tidak segera mengambil tindakan? Tapi sebenarnya menurut saya hal ini sangat dipengaruhi oleh video di mana robot taksi Tesla karena hanya mengandalkan kamera video tidak menggunakan LiDAR yang berfungsi seperti pemindai ruang tiga dimensi kan. Dan robot taksi itu melaju menembus spanduk yang bergambar jalan kan. Dan tentu saja hal ini memengaruhi pandangan tentang keamanan Tesla dalam kasus seperti ini. Nah, memasang LiDAR jelas merupakan teknologi yang jauh lebih mahal. Tapi seperti yang Anda lihat dalam kasus ini jauh lebih aman. Kisah berikutnya, robot berhasil menyelesaikan maraton lebih baik daripada manusia. Maksudnya robot. Di Tiongkok, mereka kembali mengadain lomba lari untuk robot. Dan yang menarik kali ini, kalau sebelumnya hanya ada beberapa tim, mungkin belasan atau puluhan, kali ini udah ada ratusan tim robot yang ikut lomba lari dan mencoba menyelesaikan maraton. Dan kalau sebelumnya dari belasan tim hanya beberapa yang berhasil sampai ke final dan itu pun masih dikendalikan manusia dengan joystick, sekarang sekitar 40% berhasil sampai dan hampir semuanya berjalan secara otonom. Artinya baru setahun berlalu sejak saat itu sampai sekarang. Dan kalau dulu kita suka menertawakan robot-robot yang sama sekali tidak bisa apa-apa dan lucu melihat mereka jatuh, sekarang bisa dibilang dengan pasti bahwa robot bisa menyelesaikan maraton lebih cepat dari manusia. Dan tentu saja, ini benar-benar wow, mengesankan. Karena sebelumnya mereka nyaris tidak bisa menempuh jarak tertentu dan butuh waktu 2 kali lebih lama dari manusia. Sekarang udah lebih cepat. Apa yang akan terjadi selanjutnya, kita lihat aja nanti. Tapi teknologi-teknologi ini sudah berjalan. Apple mungkin akan mengubah rencana peluncuran smartphone lipatnya. Udah bukan berita baru lagi kalau Apple sedang bersiap meluncurkan smartphone lipat terbarunya.
Tentu saja ya, kalau buat saya pribadi masih banyak pertanyaan, siapa sih yang butuh itu? Dari segi kenyamanan, sebenarnya ini agak meragukan. Menurut kalian sendiri, sebenarnya smartphone lipat itu nyaman atau malah lebih ribet dan cuma buat gaya-gayaan? Mereka sudah menilai ada permintaan pasar, jadi produk ini akan tetap dirilis. Namun, kemungkinan besar tidak keluar September dengan ponsel utama, melainkan sedikit terlambat karena beberapa alasan. Pertama, karena dengan begitu mereka tidak akan mengkanibal penjualan smartphone utama dari lini terbaru mereka yang akan keluar. Lalu yang kedua, karena peluncuran smartphone lipat baru membutuhkan waktu lebih lama untuk pengujian dan pengecekan, soalnya ada banyak hal yang bisa saja tidak berjalan sesuai rencana. Dan secara umum, proses seperti melipat, engsel, antar muka baru, dan banyak sekali pertanyaan lain yang masih belum terjawab, semuanya harus terus dikembangkan dan diuji. Jadi, kemungkinan besar peluncuran smartphone lipat akan ditunda untuk sementara waktu. Artinya, mereka mungkin akan mengumumkannya di bulan September, tapi penjualannya baru akan dimulai beberapa bulan kemudian seperti yang biasa mereka lakukan. Yang penting, jangan sampai seperti Apple Intelligence yang udah diumumkan tapi pada kenyataannya belum juga diluncurkan. Nah, sekarang kita bahas soal luar angkasa. Komputasi awan udah diluncurkan ke luar angkasa. Ya, jadi sekarang komputasi awan benar-benar jadi awan dalam arti sebenarnya. Jadi mereka meluncurkan server keluar angkasa yang sekarang mengorbit di sana, mendinginkan diri sendiri karena suhu di luar angkasa yang dingin, dan berkat itu server-server tersebut bekerja lebih efisien. Tapi untuk saat ini, harga untuk komputasi seperti itu dan peluncurannya emang masih selangit. Masuk akal kan? Jadi ini cuma sebagai eksperimen untuk melihat apakah hal seperti ini bisa dilakukan dan apa hasilnya nanti. Tentu saja ada banyak resiko dan pertanyaan. Misalnya apa yang terjadi kalau sesuatu di sana bertabrakan atau bagaimana perangkat itu bisa bertahan dalam berbagai kondisi. Tapi tetap saja, di luar angkasa tidak ada atmosfer, tidak ada hujan yang bisa membasahi, tidak akan kepanasan. Dan kemungkinan besar, ke depannya, perangkat-perangkat seperti ini punya peluang besar untuk menjadi pabrik komputasi besar di orbit yang akan terus beroperasi. Begitulah beritanya teman-teman. Jika kalian ingin paham cara praktis menerapkan neural network dalam pekerjaan, silakan daftar di link bawah video untuk ikut masterclass gratis terdekat. Di sana kita akan bahas tuntas cara pilih neural network yang tepat serta langkah demi langkah menerapkannya secara pribadi. Dengan rencana ini, kalian bisa langsung mulai praktek sendiri. Mari kita buat dunia jadi lebih baik. Jangan lupa like video ini kalau kamu bukan bot atau neural network. Sampai jumpa lagi. Dadah!